Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin pulih hidupmu, kau ingin mengalami pemulihan yang ilahi, hidupmu tidak babak belur, hidupmu tidak kacau, hidupmu tidak berantakan, hidupmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu diberkatin Tuhan, engkau harus melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan selidiki apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga setiap langkah kita ini, setiap keputusan kita, setiap langkah yang kita mau ambil akan menjadi hal yang membuat Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan hidup kita akan mengalami kelimpahan dan berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Hari ini kita mesti taruh hati ini sepenuhnya dulu di hadapan Tuhan. Saya sudah sering kali ngomong, hati kita ini harus kita taruh di hadapan Tuhan sepenuhnya. Artinya hati ini milik Tuhan. Karena hati ini yang sering dikerjakan Tuhan. Hati ini yang sering diproses Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi tempat tinggalnya Dia, untuk memanifestasikan segala perbuatannya melalui kehidupan kita. Banyak orang gak sadar kalau Tuhan mau hati dan hidupnya. Sehingga dia bisa melakukan apapun juga yang dia mau tanpa peduli dengan perasaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar banyak hal di Ulangan pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau mereka. Setiap hari kita diperhadapkan untuk memilih berkat atau memilih kutuk, dan kita harus memilih berkat. Setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Keputusan itu harusnya kita memilih berkat, bukan memilih kutuk. Tetapi kalau kita ini hidup dipimpin daging, kalau hidup kita ini nggak mau jalan seperti yang Tuhan mau, kita nggak mau ngikutin apa yang Tuhan inginkan, akhirnya apa? Kita lebih banyak ngikutin keinginan daging, ngikutin hawa nafsu, ngikutin semua keinginan kita yang jauh dari kasih karunia Tuhan. Ujungnya kita akan mendapat kutuk. Semua persoalan yang menghancurkan, semua problem yang terjadi dalam kehidupan kita yang menghancurkan hidup kita, karena kita lebih mengikuti hawa nafsu kita, karena kita lebih memilih untuk melakukan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Setelah Adam dan Hawa melakukan dosa di hadapan Tuhan, ujungnya apa? Trouble, kutuk datang dalam hidupnya. Setelah itu turun-temurun, akhirnya anaknya Kain membunuh saudara adiknya Habel. Dan akhirnya terus berlanjut sampai hari ini. Sampai Yesus datang ke muka bumi untuk menebus dosa manusia, untuk menyelesaikan di kayu salib. Dan setelah kita ditebus di kayu salib, kita harus memilih untuk hidup pikul salib, sangkal diri, ngikutin gaya hidup Yesus, ngikutin perbuatannya Yesus, ngikutin tindakannya Yesus, supaya hidup kita berkemenangan di dalam segala hal, dan kita bisa menikmatin berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Banyak yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu tidak tergenapi, tidak sampai ke dalam hidup kita, karena kita ini masih ngaco, masih hidup ngawur, masih memilih keinginan hawa nafsu daging dan segala macamnya di dalamnya. Sehingga kita tidak memilih berkat, tetapi memilih kutuk. Memang di awalnya ketika kita memilih kutuk itu kelihatannya bagus, menggiurkan, menawarkan sesuatu yang enak, tetapi di ujungnya kita kehilangan banyak hal di hadapan Tuhan. Kita setiap hari diperhadapkan berkat atau kutuk. Dan kalau kita diperhadapkan seperti itu, kita mesti harusnya memilih berkat. Dan kita harus menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allah menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, perhatikan, engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan padamu hari ini. Segala perintahnya terdapat dalam apa sih? Dalam firman. Makanya perlu belajar firman, perlu dengerin firman, dengerin khotbah hamba Tuhan yang ngajar firman murni, ngajar Injil yang murni. Itu perlu didengarkan. Setelah didengar saja tidak cukup, baru kita mau melakukannya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, berbalik dulu kepada Tuhan. Kita hari ini
hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Posisimu harus benar dalam Tuhan. Kalau engkau hari ini posisimu masih jadi orang berdosa, melakukan kejahatan, melakukan penipuan, hidup dalam kenajisan, engkau sendiri tahu loh, kalau engkau ini hidup dalam dosa atau kenajisan atau bikin pelanggaran itu tahu. Yang tahu itu dirimu sendiri. Nah, kalau engkau sudah tahu, ya ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Jangan ngikutin terus hawa nafsu. Kalau engkau mengaku dosa, Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosamu. Tapi kalau engkau memilih menutupin dosamu dengan segala perbuatan yang kelihatannya baik, padahal kamu melakukan dosa dan pelanggaran, kamu tidak akan memiliki hati yang bertobat dan berubah loh. Karena kamu ingin terlihat baik di hadapan orang, tapi padahal kamu menutupin segala sesuatu dengan kegiatan rohani. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini orang yang kehidupannya palsu. Kalau kita ini berbalik sama Tuhan, ya kita tinggalkan semua kejahatan kita. Kita dengar firman, sungguh-sungguh, dengar khotbah, dengar pengajaran, dengar firman yang saya sampaikan dan engkau tertemplak sungguh-sungguh, berbalik, ambil keputusan untuk bertobat. Kalau engkau ingin dipulihkan, bertobat di hadapan Tuhan. Berbalik dari semua kejahatan yang pernah kamu lakukan. Tuhan masih tersedia kasih karunia-Nya. Ketika kita minta ampun, kita akuin dosa dan pelanggaran kita, 1 Yohanes 1 ayat ke-9, Dia akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Kita akan dipulihkan. Tuhan lebih rindu hidup kita dipulihkan. Tuhan lebih rindu memakai hidup kita. Tuhan lebih pingin hidup kita ngalami semua yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi orang banyak dibutakan oleh hawa nafsunya, dibutakan oleh keinginannya. Dia pikir yang dia lakukan benar, dia pikir yang dia perbuat baik. Ternyata kalau itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ujungnya akan menghancurkan. Pilihan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ujungnya akan membawa kita ke dalam masalah. Dan toh kalau ketemu masalah, sebagai titik kejebak masalah, ujungnya kita kan harus cari Tuhan. Buat apa kita muter-muter dalam persoalan dan masalah yang ruwet, yang kacau, yang bikin panik, yang bikin stres, baru kita datang kepada Tuhan. Jauh lebih baik ketika kita hari ini datang kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup ikut takut akan Tuhan, berbalik kepada Tuhan dari semua kejahatan yang pernah kita perbuat dan kita lakukan. Kita harus sadar bahwa selama ini, kalau kita ini melakukan kejahatan dan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita balik, kita cari Tuhan, kita berubah, kita bertobat, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan, supaya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu, berbalik artinya bukan datang ibadah. Banyak orang datang ibadah masih melakukan kejahatan. Banyak orang ikut pelayanan masih terlibat dalam dosa percabulan dan perzinahan. Harusnya kalau kata berbalik artinya hati kita ini bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan semua perbuatan jahat di masa lalu dan mulai ambil keputusan ikut Tuhan. Komitmen hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Terus koreksi diri, dengar firman. Firman-Nya akan membersihkan kita, dan kita mulai memperbaharui sikap dan tindakan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu dan segenap hatimu. Kita harus mengasihi Tuhan dari pikiran kita, dari kemauan kita, dari kehendak kita, sepenuhnya kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita harus utamakan Tuhan dahulu. Kalau kita nggak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menomorsatukan yang lain. Otomatis kita menjadi penyembah berhala. Otomatis kita mendahulukan segala sesuatu yang kita anggap penting, yang kita anggap lebih utama dibanding Tuhan. Ujung hidupmu kacau dan berantakan. Kita tanpa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Toh kalau kamu melakukan apa-apa tanpa Tuhan, ujungnya kamu kena masalah. Nanti kalau kena masalah, kamu baru cari Tuhan. Banyak waktu terbuang, banyak tenaga terbuang, banyak uang yang terbuang, banyak pikiran yang terbuang sia-sia. Jangan mau ditipu setan. Dunia menawarkan segala sesuatu yang menarik dibanding Tuhan, seakan-akan, tapi ujungnya menjerat kita kepada persoalan dan masalah. Dunia selalu menawarkan kenikmatan
yang sesungguhnya akan membawa kita hidup jauh dari kasih karunia. Bukankah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, semuanya itu bukan berasal dari Allah dan menjerat manusia untuk mengikutinya dan ujungnya tidak lagi menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, dia memberi prioritas yang utama bahwa Tuhan sebagai sumber kekuatan, Tuhan sebagai sumber yang memampukan kita bisa memilih, melakukan, dan bertindak, bersikap yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan mau bawa hidup kita ke dalam level yang berbeda. Tuhan harus menjadi yang utama dalam hidupmu. Lebih banyak waktumu di mana hari ini? Di dalam pekerjaan, di dalam hobi, atau di dalam media sosial mungkin. Habiskan waktumu di depan handphone, di depan komputer tanpa peduli Tuhan. Karena pada kenyataannya banyak orang lebih banyak menghabiskan waktunya sia-sia dibanding memikirkan Tuhan, dibanding merenungkan firman. Karena dunia selalu menawarkan yang menarik dari sekedar kita berdoa dan nyembah Tuhan. Dunia selalu menawarkan hiburan-hiburan yang kosong dan hampa, yang nyeret kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Kita meski sadar diri, kita harus tahu tetap nomor satukan Tuhan. Kalau pingin hidupmu dipulihkan dari semua kekacauan, kebangkrutan, kemiskinan, kemelaratan, trouble selama ini, utamakan Tuhan dahulu. Tuhan harus menjadi utama dan terutama. Mulai hari ini ambil komitmen. Beri waktumu lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Lebih banyak waktumu diam dalam hadirat Tuhan. Toh percuma kamu berusaha dengan kekuatanmu kalau ujungnya kacau. Kamu berusaha dengan kekuatan kalau ujungnya berantakan. Percuma. Akan tambah lama pemulihanmu. Semakin kita menyerah dengan Tuhan, semakin memberi hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan kerja dengan caranya yang ajaib, akan memulihkan kehidupan kita. Perhatikan nanti yang ketiga. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan engkau. Ini janji ditujukan kepada orang Israel, dan kita hari ini janji ini juga untuk bagi kita. Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, dan Tuhan akan memberikan kemurahan, kasih setianya, dan Tuhan akan menyayangin kita. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita kalau kita mulai utamakan Tuhan, cari Tuhan dahulu. Mungkin selama ini engkau bekerja dengan kekuatanmu, engkau sudah lakukan banyak hal dan belum terjadi breakthrough dan terobosan, sampai mentok. Duduk, diam di kaki Tuhan, berserah, dengerin Tuhan ngomong, dengerin instruksinya apa, dan mulai lakukan, dan engkau akan menikmati sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Akan menikmati hal yang ilahi dalam hidupmu. Dan Tuhan akan bikin terobosan dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan hal yang tidak pernah engkau sangka-sangka, engkau nyana-nyana, dan tiba-tiba Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu mulai hari ini. Tinggalkan semua kejahatanmu. Bertobat, berubah balik sama Tuhan. Jangan sudah tahu hancur hidupnya, sudah tahu keluarganya babak belur, malah engkau hidup dalam perzinahan, hidup dalam selingkuhan, hidup punya simpenan, tambah hancur nanti hubungan suami istrimu, anak-anakmu hancur, bisnismu hancur. Jangan kalau sudah tahu keekonomimu hancur, engkau malah malas kerja, malas cari Tuhan, kerjaannya nggerutu, kerjaannya ngomel, kerjaannya cari kambing hitam. Tidak akan pernah terjadi pemulihan sampai engkau bertobat. Tanya Tuhan, balik sama Tuhan. Semua tokoh di Alkitab, di dalam kisahnya para raja-raja di Israel terjadi ketika mereka hidupnya jauh dari kasih karunia, berbuat jahat kepada Tuhan, dan dia ambil keputusan untuk berbalik dari semua perbuatan jahatnya, dan dia mencari Tuhan. Tuhan pulihkan. Bahkan kota Niniwe yang harusnya dihancurkan, menurut Tuhan kota ini harus dihancurkan. Tapi ketika Yunus memberitakan bangsa ini harus bertobat, pemimpin yang ngambil keputusan, kita doa, kita puasa, kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak jadi hancurkan. Esther dan Mordekai dan seluruh bangsa Israel harusnya dimusnahkan oleh Haman. Ketika dia berbalik, dia cari Tuhan di sungguh-sungguh, dan ternyata pembalikan keadaan terjadi. Banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab yang menjadi contoh bagi kita, yang harus jadi pelajaran mahal buat kita. Ketika mereka berbuat jahat, mereka dikuasain oleh musuh.
Ketika mereka buka celah dan setan menggagain mereka, hancur hidupnya. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, memberi hatinya sepenuhnya kepada Tuhan, tiba-tiba pemulihan itu terjadi. Kalau engkau ingin terjadi pemulihan dalam hidupmu, bertobat, balik sama Tuhan. Memang firman yang saya sampaikan ini selalu nemplak hatimu. Tapi kalau engkau mau dengar dan engkau melakukan, engkau akan melihat hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang baik. Engkau bisa menghitung hari-hari menjadi bijaksana. Hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidupmu jadi berarti dan berharga buat orang. Hidupmu akan bercerita setiap harinya tentang orang yang diberkati, tentang orang yang dipulihkan, tentang orang yang dijamah Tuhan, tentang orang yang disembuhkan Tuhan, tentang orang yang mengalami hal-hal yang ilahi. Melalui hidupmu akan menceritakan kemasyhuran kemuliaan nama Tuhan. Hari ini memang kita harus ambil keputusan. Kalau ingin dipulihkan, ya balik sama Tuhan, bertobat. Tanpa pertobatan tidak akan pernah terjadi pemulihan. Tanpa pertobatan, tanpa berbalik kepada Tuhan, kita tidak akan melihat terobosan, breakthrough, dan kemenangan. Kita ini seperti carang yang harus nempel kepada pokoknya. Ketika carang ini nempel kepada pokoknya, kita akan dapat nutrisi dari pokoknya. Tiba-tiba carang kita akan menumbuhkan tunas. Tunas itu tiba-tiba ada bulir, buah, dan akhirnya berbuah lebat. Tetapi kalau kita ini di luar Tuhan, kita pakai kekuatan kita sendiri, pakai kemampuan kita sendiri, kita andalkan uang kita, deposito kita, saham kita, dividen kita, investasi kita, engkau bisa kapan saja hancur. Tetapi kalau kamu nempelnya sama Tuhan, dekat sama Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, hidupmu bisa dibawa ke dalam lembah kekelaman, tetapi tongkat dan gada Tuhan akan melindungi kamu. Engkau akan diberkati, engkau akan dibawa kepada rumput yang hijau. Tuhan tetap proteksi dan jagai. Tetapi hari ini banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pikir cara pandangnya, pemikirannya, idenya sudah benar. Sehingga dia jalanin maunya sendiri, nggak taunya ketemu masalah dan problem. Hari ini kalau engkau ketemu masalah dan problem dengan suamimu, dengan keluargamu, dengan mertuamu, dengan besanmu, dengan keuanganmu, koreksi hatimu dulu. Kalau didapatin kejahatan, didapatin kau hidup di bawah kutuk, bertobat, balik sama Tuhan. Kau harus memilih berkat. Jalan berkat adalah jalan ketaatan. Jalan berkat adalah jalan ngikut Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Sampai karaktermu diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup sunat hati dari semua kejahatan, kemunafikan, kepalsuan hidup, keangkuhan, sombong, amarah. Itu perlu disunat, dimatiin itu. Kalau enggak, itu akan menyeret kita hidup di dalam dosa. Kita terjebak dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati ini meski beres dulu di hadapan Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, itu kita harus beri hati kita ini sepenuhnya dulu di hadapan Tuhan loh. Jangan izinkan kejahatan dalam bentuk apapun. Izinkan Tuhan mengkoreksi. Apalagi kalau Bapak Ibu rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, hatimu semakin hari semakin dibereskan. Firman-Nya tajam, membereskan. Kau ambil keputusan untuk melakukan firman. Dan ketika engkau melakukan firman, tiba-tiba hatimu mulai dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Tiba-tiba engkau mulai dibentuk Tuhan, diremukkan Tuhan, dan didapati hatimu berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mau ambil komitmen, membereskan hatinya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup menyenangkan akan Tuhan, ujung hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ajaib dan dahsyat yang luar biasa. Coba perhati ayat 8. Engkau akan mendengar kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ketika kita ini mulai ambil keputusan untuk bertobat dari semua kejahatan, kita mulai bertobat, kita ambil komitmen untuk hidup benar. Waktu kita mulai ambil komitmen untuk hidup benar, masih banyak godaan, masih banyak tantangan untuk diseret kembali ke dosa yang lama. Tetapi kamu mulai komitmen minta kekuatan Tuhan, komitmen sungguh-sungguh bergaul dengan Roh Kudus. Tiba-tiba kamu diberikan kepekaan kembali dengan dengar suara Tuhan. Mulai kamu ngerti maksud Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau mulai bertobat balik kepada Tuhan, yang dulu hidupmu ngaco, ngawur, gak punya tujuan, keluargamu pernikahannya gak ada tujuan, hidupmu sendiri hampa, kosong, gak punya maksud dan tujuan, tiba-tiba
engkau punya maksud dan tujuan ilahi. Tiba-tiba kau ngerti tujuan ilahi Allah atas hidupmu. Dan Tuhan akan bawa hidupmu tambah hari. Hidupmu dibawa tambah hari. Tambah berjalan dalam ketepatan ilahi. Hidupmu dibawa tambah hari, tambah menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu dibawa tambah hari, tambah berjalan dalam perkenanan Tuhan. Semakin hari, semakin menyenangkan Tuhan. Semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidupmu semakin peka dengar suara Tuhan. Kalau orang bertobat, orang balik sama Tuhan, engkau mesti dengar suara Tuhan. Lewat suara Tuhan, Pak, aku nggak bisa dengar suara audible. Nggak perlu dengar suara audible. Kamu dengar firman Tuhan, kau katakan apa, lakukan, kelar. Kalau dapat suara audible itu bonus. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama kamu dengerin firman Tuhan. Toh kalau kita dengar suara audible, kita harus cocokin dengan firman kok. Dasarnya harus firman dulu. Kita harus kuat di dalam firman. Kita harus hidup di dalam firman. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Sesuai yang firman Tuhan katakan. Baru hidupmu akan tambah dibawa ke dalam kepekaan yang tajam. Tapi ada orang-orang tertentu yang dulunya mungkin hidup takut akan Tuhan, tiba-tiba karena satu dan lain hal memilih untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Tiba-tiba cuek, melakukan pelanggaran ditemplak, cuek. 1 kali, 2 kali cuek, 3 kali cuek. Lama-lama kamu kebal, biasa melakukan dosa dan tidak mau dengar lagi suara Tuhan. Jadi orang yang bebal, jadi orang yang tegar tengkuk, jadi orang yang keras kepala, ujungnya kamu akan ketemu problem. Ujung hidupmu kamu akan ketemu problem, tambah hancur, tambah rusak, dan tambah kacau. Hari ini, beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Taruh hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bawa hati kita ini tambah hari, tambah menyenangkan. Buat nama Tuhan dipermuliakan. Buat nama Tuhan ditinggikan. Melalui tingkah laku, kehidupan, kelakuanmu. Kalau engkau hari ini sedang babak belur kacau, coba dikoreksi. Selama ini kamu udah bikin dosa. Pelanggaran yang kamu lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, beresin dulu. Terus jalan sama Tuhan. Ketika engkau mulai melangkah jalan sama Tuhan, belum langsung dipulihkan. Step by step dipulihkan. Setia saja. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan pasti akan bawa ke dalam pemulihan. Amin. Perhatikan ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Ini janjinya Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, kalau dilimpahi dengan kebaikan Tuhan, Tuhan akan bikin berhasil. Ini dimulainya dengan pertobatan. Ini dimulai dengan hidup benar. Tuhan gak akan melimpahi kalau hidupmu masih kacau dan berantakan. Bagaimana mungkin Tuhan limpahi? Wong kamu sendiri buka celah untuk setan grogoti, untuk setan curi, dan rampas semuanya. Kalau kita ini hidup benar, kita hidup dalam proteksi penjagaan Tuhan. Tetapi kalau kita ini hidup di dalam dosa, kita itu hidup tidak dalam proteksi Tuhan loh. Tuhan memang mau pakai kita, Tuhan mau hormat, Tuhan mau berkatin kita, Tuhan mau bawa kita hidup dalam kelimpahan. Tetapi kita dengan sengaja melakukan dosa dan pelanggaran, kita tuh membuka celah sama setan. Akhirnya setan punya kemampuan, otoritas atas hidup kita untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Akhirnya apa? Jatah yang harusnya kita nikmatin tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya pekerjaan kita diberkatin Tuhan, tapi tidak menjadi diberkatin Tuhan. Malah kacau, malah rusak, malah babak belur, malah tambah ruwet. Karena apa? Kita mengizinkan setan ikut andil di dalamnya. Tetapi kalau kita mau hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, Tuhan akan berkati pekerjaan tangan kita akan dibuat berhasil. Dan Tuhan akan limpahi dengan semua kebaikan. Perhatikan ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Bapak Ibu punya profesi apa? Pekerjaan apa? Jabatan, posisi, atau apapun juga. Kalau engkau dilimpahi Tuhan dengan semua kebaikan, pekerjaanmu akan jadi berkat. Dan engkau akan dapat diberkati lewat pekerjaanmu, dipromosi lewat pekerjaanmu. Bahkan engkau bisa naik jabatan, naik pangkat. Dan Tuhan limpahin kemurahan kasih karunia-Nya. Engkau hidup dalam kelimpahan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Amin. Dalam buah kandunganmu diberkati. Dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu
Powerful nggak? Ini semua orang pingin kok. Petani pingin hasil buminya diberkati Tuhan. Orang yang tidak punya anak mengharapkan buah kandungannya diberkati Tuhan. Punya anak, punya keturunan. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Tuhan tuh seneng kalau kita ini hidup diberkati. Tuhan akan bergirang. Ia akan bergirang karena engkau dalam keberuntunganmu. Tuhan lebih senang dan bahagia kalau kita hidup berhasil dan beruntung. Apa saja yang kita kerjakan dibuatnya berhasil, Tuhan lebih bahagia daripada Tuhan melihat kita ini hancur, babak belur, stres, panik, menggerutu, ngomel terus-terusan, jerat-jerit nggak jelas, nggak mau bertobat, kelakuannya busuk, sifatnya jelek, tapi pingin dipulihkan. Bagaimana mungkin Tuhan pulihkan? Orang kamu memberi dirimu diinjak-injak setan. Semua dosa, semua pelanggaran, semua kesalahan menentang kebenaran firman Tuhan, kamu tuh memberi celah sama setan untuk menguasai hidupmu. Bagaimana mungkin setan yang kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan, terus kamu pingin hidup diberkati? Kamu sedih beri celah sama setan. Kecuali kamu bertobat, berbalik sama Tuhan, Tuhan baru proteksi, jagain, lindungi dengan darahnya, dengan perlindungannya. Waktu kita hidup benar, komitmen hidup kudus, bertobat, dan minta perlindungan darah Yesus setiap hari, Tuhan berikan perlindungan. Sehingga setan nggak bisa jamah, setan nggak bisa sentuh. Di sisi lain, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu harus tunduk kepada firman. Harus takluk, belajar kebenaran. Dengerin firman setiap hari, supaya hidupmu semakin diubahkan Tuhan. Maka Tuhan akan limpahi engkau dengan berkat, kasih setia, dan karunia yang berlimpah-limpah. Perhatikan ayat 10. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, janji tadi akan digenapi Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi dalam hidupmu. Pak, saya ini udah hidup takut akan Tuhan loh Pak. Pak, saya ini sudah berdoa. Pak, saya ini sudah puasa, sudah mulai hidup benar, belum dipulihkan. Tunggu saja, cepat atau lambat, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Selama hidupmu takut akan Tuhan, hidupmu benar dalam posisi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berlama-lama. Tuhan sendiri senang kok ngelihat kita diberkati kok. Tuhan tuh bahagia, bergirang kalau ngelihat kita diberkati. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Sekalipun hari ini engkau sudah jerit-jerit, sudah doa, sudah puasa, sudah komitmen, sudah sabat, tikal, sudah benar-benar menyerah penuh di hadapan Tuhan, sudah menabur, tapi engkau belum melihat sesuatu terobosan, suatu pemulihan, tinggal tunggu waktu. Tuhan, waktu memulihkan kita itu dengan cepat, seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan sanggup buka jalan. Sekali buka jalan, hidupmu diberkati tanpa batas. Pemulihanmu akan terjadi. Dimulai dengan pertobatan. Dengar firman Tuhan, lakukan, utamakan Tuhan. Jangan benermu sendiri, jangan pintermu sendiri, jangan hebatmu sendiri. Karena banyak orang merasa pinter, merasa hebat, merasa suci, merasa kudus, merasa berkenan dibanding yang lain. Sehingga berhak menuduh, berhak menghakimi, berhak mencaci, berhak memfitnah, berhak membela dirinya sendiri. Semakin kita memberi hati kita di hadapan Tuhan, semakin kita menyerah di hadapan Tuhan, semakin keakuanmu mati, dirimu mati terhadap diri sendiri, sehingga kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan hadirat Tuhan akan memenuhi hidupmu dalam kedahsyatan dan kekuatannya. Amin. Sekarang perhatikan ayat yang ke-11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Sebenarnya kalau kita mau melakukan firman itu, perintah itu tidak berat sebenarnya. Karena Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Banyak orang ngomong begini, Bapak ini khotbahnya keras sekali. Khotbahnya tajam. Kadang benar-benar keras. Baik Ibu, dengerin baik-baik. Di dunia marketplace, di kehidupanmu sehari-hari, setan akan hajar hidupmu lebih keras dari sekedar kamu dengerin khotbah saya yang keras. Waktu setan hajar kamu dengan keras, kalau kamu nggak disiplin dengan dirimu sendiri, kamu nggak komitmen hidup benar di hadapan Tuhan, setan akan bikin hidupmu kacau, babak belur, rusak, berantakan.
akan rusak semuanya. Tapi ketika hidupmu, kamu mulai disiplinkan dengan firman, komitmen berjalan dalam kebenaran, kamu akan diberikan kemampuan secara ilahi sama Tuhan. Orang yang komitmen hidup dalam kebenaran diberikan kemampuan, kekuatan sama Tuhan. Hari ini Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri. Dia berikan rohnya yang akan memimpin kepada kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang begitu powerful dan berkuasa itu tinggal di dalam kita, di Yohanes pasal yang ke-14, menyertain kita. Di Kisah Para Rasul 1:8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Kuasa otoritas itu memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ini komitmen hidup benar di hadapan Tuhan, tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit untuk kita hidup takut akan Tuhan. Hanya pertama kali dibutuhkan adalah komitmen. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu, tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita? Dan mendengarkannya kepada kita, supaya kita melakukan. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita supaya kita melakukannya. Perhatikan ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. This simple. Dengerin firman, dengerin khotbah pendeta yang bagus-bagus sekarang banyak, hamba Tuhan yang diurapi banyak, hamba Tuhan yang khotbahnya murni banyak. Dengerin, praktekin, lakukan. Engkau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Waktu engkau dengar firman yang saya sampaikan seperti ini, ambil komitmen, mulai hidup benar, mulai bertobat, ambil keputusan, menomorsatukan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Kau ingin dipulihkan? Engkau ingin mengalami breakthrough dan terobosan? Cari Tuhan, nempel sama Tuhan. Tuhan sanggup buat mujizat yang melampaui akal dan pikiranmu serta nalarmu. Tuhan kita tetap baik dan dahsyat adanya. Tuhan sampai hari ini duduk berdiri di depan pintu, dia ketok. Tunggu kita buka pintu dan mengizinkan dia masuk. Baru Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib. Waktu kita izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, kita izinkan dia membentuk, memproses, menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau didapatin kebusukan dan kejahatan, ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Dengar firman, bukan yang sekedar ngumpulin khotbahnya pendeta terkenal, pendeta hebat, yang bagus-bagus. Percuma dengerin khotbah kalau nggak dilakukan. Mulai ambil keputusan untuk melakukan firman. Hidup benar di dalam firman. Nikmati Tuhan, dan hidupmu akan berjalan dalam janji-janji Allah. Menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Setiap hari Tuhan berhadapkan pada kita kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tiap hari kita diperhadapkan keberuntungan, kecelakaan, kematian, atau kehidupan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama dalam hidupmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan. Engkau ingin diberkati Tuhan, ingin berhasil, ingin dipromosi, ingin apa saja yang kamu kerjakan oleh tanganmu memberkati banyak orang, kamu ingin khotbahmu menjadi berkat bagi banyak orang, mengubah banyak orang, ingin pelayananmu menjadi besar dan memiliki dampak yang powerful sekali. Apa yang dikerjakan tanganmu diberkati Tuhan, perusahaanmu berhasil sukses, keluargamu berhasil sukses, anak-anakmu sukses. Perhatikan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Ngasihi Tuhan dulu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Hidup menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Benar nggak sih kamu ini sudah hidup takut akan Tuhan? Kadang setiap hari saya tanya sama Tuhan, benar nggak setiap hari ini? Hari ini aku mengutamakan Engkau, atau hari ini aku buang waktuku sia-sia? Tuhan, sudah benar nggak aku nih komunikasi dengan Engkau hari ini? Sudah nggak aku membangun keintiman dengan Engkau sepanjang hari ini? Koreksi hatimu masing-masing. Lebih banyak waktumu dibuang di mana? Atau terbuang sia-sia? Atau kamu nggak mikirin Tuhan sama sekali?
Kalau engkau menomor satukan Tuhan, engkau bangun keintiman dengan Tuhan. Masuk kamarmu, mati handphonemu. Jangan merasa sok penting. Dikit-dikit lihat handphone, lihat handphone. Buka WA, siapa tahu ada kasih ini dan itu. Udah, matiin. Sejam, 2 jam. Tuhan juga menghargai itu. Matiin handphonemu, masuk kamarmu, bangun keintiman dengan Tuhan. Sembah Dia. Senengin hati Dia. Renungkan kebenaran. Masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ini penting dulu. Ini dasarnya. Kalau orang Kristen tidak pernah membangun keintiman dengan Tuhan di kamar doanya, engkau susah berdoa di tempat umum. Engkau berdoa di gereja, pikiranmu ngawang kemana-mana. Tidak heran ke gereja plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau engkau terbiasa bangun keintiman di kamar doamu sendiri, waktu kamu jalan ke pasar, ke toko, ke pabrik, ke kantor, kemana saja, kamu udah terbiasa koneksi dengan Tuhan. Waktu kamu datang ke gereja, kamu nyembah Tuhan, udah terbiasa nyembah Tuhan di rumah. Tapi di rumah nggak pernah doa. Kerjanya ngomel, ngerutu, ngeluh, ribut, berantem sama pasangannya. Terus kamu gereja nyembah Tuhan, loh kamu nyembah apa? Nyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar di gereja, tapi praktek hidupmu di rumah itu loh kamu harus nyembah Tuhan. Di gereja nyembah Tuhan, angkat tangan, kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah. Di rumah kerjanya berantem, gegeran. Gak peduli dengan Tuhan. Tapi hidupmu pengen dipulihkan Tuhan. Tapi hidupmu pengen diberkatin Tuhan. Loh kamu tuh ngawur atau apa? Ini hari ini orang Kristen tuh harus sadar diri, bertobat tuh. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau engkau pengen diberkatin Tuhan, kalau pengen engkau dipulihkan Tuhan, kalau engkau pengen nikmatin hidup bersama Tuhan, engkau berjalan bersama Tuhan, bangun keintiman. Kasihi Tuhan Allahmu. Orang mengasihi Tuhan itu hidup menurut ketetapan. Ketika kita mengasihi pasangan kita nggak mau nyakitin dia. Bahkan kita ngomong kasar pun nggak mau. Karena kita mencintai pasangan hidup kita. Kita mau dekat dengan pasangan kita. Kita mau berkati pasangan kita. Kita mau peluk, kita mau cium. Kita mau hormatin dan hargai. Kita berikan kasih sayang lebih dengan pasangan hidup kita. Karena kita mencintai dan mengasihi dia. Kita ngomong ngasihi Tuhan. Tapi hidup kita ngawur. Kelakuan kita bejat. Mulut kita jahat. Bagaimana mungkin kalau kita ngomong mengasihi Tuhan tapi kita nggak hidup menurut jalan yang ditunjukkan, nggak hidup dalam ketetapannya, nggak hidup sesuai dengan peraturannya. Peraturannya kan tertulis dalam firman. Simple. Dengerin, lakukan. Kau denger firman hari ini, pengen dipulihkan Tuhan. Lakukan. Ambil keputusan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Nggak mungkin orang yang dekat dengan Tuhan. Nggak mungkin orang yang mengutamakan Tuhan hidupnya kacau dan berantakan. Selama ini hidup kita kacau dan berantakan karena kita nggak peduli Tuhan kok. Kita masa bodoh dengan Tuhan. Kita memilih melakukan pelanggaran dan dosa. Kita memilih melakukan perbuatan daging yang kita anggap benar. Yang kita anggap paling top. Keputusan yang kita ambil. Gak taunya malah kita keblasuk-blasuk. Tersesat dalam banyak pelanggaran dan dosa. Ujungnya tetap toh kita minta dipulihkan Tuhan. Hari ini kita harus masuk dalam dimensi hubungan kedalaman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Ayat 17 perhatikan baik-baik. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, sudah keras kepala, ditegur, dinasihatin gak bisa, dengar firman kayak begini, tapi kamu gak ambil bertobat, ambil keputusan bertobat, tapi kamu masih melakukan dosa dan pelanggaran, engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan dan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, kamu tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan sudah menjadi nomor 2, otomatis kamu menjadi penyembah berhala. Kalau Tuhan sudah menjadi nomor 2 atas hidupmu, yang nomor 1 bisa hobi, pekerjaan, uang, jabatan atau apapun namanya, dan Tuhan menjadi nomor 2, engkau menjadi penyembah berhala. Perhatikan ayat yang ke-18. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah. Mati muda, hidupmu akan menderita. Kemana engkau pergi menyeberangi sungai untuk mendudukinya? Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Perhatikan, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilih berkat, jangan pilih kutuk. Kalau pilih engkau melakukan semua kejahatan, hidup gak takut akan Tuhan, gak menomor satukan Tuhan, hidup ngawur, bertindak ngawur, berkelakuannya bejat, rusak, kamu akan ketemu banyak problem, masalah. Hidupmu akan binasa, tidak mengalami kehidupan yang kekal.
tidak akan lanjut umur, dan engkau tidak akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Hari ini Tuhan perhadapkan, pilih berkat atau pilih kutuk. Kalau engkau pilih berkat, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya, dan berpaut padanya. Sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu akan untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub itu menjadi bagian kita. Bapak Ibu meski pelajari tentang perjanjian Abraham, nanti kita bahas ya perjanjian tentang Abraham Covenant. Itu powerful sekali loh. Kalau hari ini kita memilih hidup untuk diberkati Tuhan, untuk dipulihkan Tuhan, mulai mengasihi Tuhan, dengar suaranya, berpaut kepadanya, kau akan menikmati umur yang panjang, menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau engkau hidupmu ngawur, kacau, seenak perutmu sendiri, sak karepe dhewe, bertindak seenak perutmu, kamu habiskan waktumu hanya untuk kesenangan dirimu sendiri tanpa peduli Tuhan, ujung dari hidupmu akan mati muda dan tidak akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Pengen dipulihkan Tuhan, komitmen mencintai Tuhan. Apa yang tertulis di Ulangan 30 ini menjadi bagian hidup kita. Engkau pilih berkat atau pilih kutuk. Engkau pilih dipulihkan atau engkau malah pilih hidupmu bawa belur. Kalau pengen dipulihkan, kasih Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dengar apa yang firman katakan. Lakukan, tinggalkan semua kejahatanmu. Tuhan kasih setianya sampai hari ini tersedia. Dia Allah yang powerful. Dia Allah yang dahsyat, yang akan membawa kita menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Cari Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidupmu dengan segera. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu. Tuhan, bawa kami terus masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi. Kami berikan hati kami ini sepenuhnya untuk Engkau, menyenangkan hatimu dan mempermuliakan namamu. Kamu berdoa Tuhan, firman yang Hamba-Mu sampaikan kami materaikan dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Tuhan, berikan kemampuan kami, Roh Kudus pimpin langkah kami, supaya kami bisa menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Perjalanan kami dibuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul, sedang struggle, sedang hidup dalam kekacauan, keriwetan, pingin dipulihkan, pingin breakthrough dan terobosan. Ini saatnya mereka ngalami itu Tuhan. Berikan kemampuan mereka mengambil sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, aku berdoa. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami di atas segala raja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you.